mereka menyebut butter atau mentega itu dengan butter. Butter. Tapi American mereka menyebutnya dengan butter. Butter. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Bahasaku Inggris special channel for studying English. So today on this video, we're gonna talk about special symbol in pronunciation lesson. So as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Okay guys, please focus on the whiteboard. Di sini kita punya judulnya itu tentang special symbol. Nah, apa sih special symbol itu? Dalam pelajaran pronunciation itu kalian akan menemukan yang namanya transcription atau phonetic symbol. Nah, phonetic symbol ini dia adalah simbol yang nanti akan kita ucapkan, akan kita ikutkan untuk menimbulkan suatu bunyi dari suatu kata. So, itu yang dimaksud dengan phonetic symbol, dan ini adalah special symbol yang juga harus kita tahu atau kita ketahui dalam materi pronunciation lesson. Yang pertama, ini ada garis miring seperti ini ya. Oke. Nah, dia ini adalah the start and the end. Oke, nah jadi contohnya dalam phonetic symbol itu ada contoh seperti ini. Oke, nah garis miring ini biasanya ada di awal dan di akhir kata. Jadi ada di awal dan di akhir phonetic symbol. Nah, nanti di sini isinya adalah phonetic simbolnya. Oke, jadi nah tanda ini atau simbol ini dia yang akan menuntun kita untuk berarti kita harus mulai membacanya dari sini dan akhirnya di sini. So, seperti itu teman-teman. Jadi, tanda seperti ini adalah the start and the end of a word atau of a phonetic symbol atau of a transcription. Jadi, ketika nanti teman-teman membaca sebuah phonetic symbol, akan menemui tanda seperti itu. Nah, itu yang dimaksud adalah harus baca mulai dari mana dan harus berhenti dari mana. Oke, itu yang dimaksud dengan tanda yang pertama. Next, ada tanda yang kedua. Nah, ini seperti tanda petik gitu loh, tanda petik di atas tapi satu. Jadi bukan tanda petik dua gitu ya. Nah, ini yang tandanya yang kita maksud ya. Ini hanyalah contoh dari hurufnya saja. Misalkan, the stressed syllable of a word. Jadi, tanda ini adalah the stressed syllable of a word. Nah, contohnya misalkan kita punya sebuah phonetic symbol dan misalkan di sini ada A, B, C, D, E, F. Misalkan seperti itu. Di huruf D, di depan huruf D ada tanda petiknya. Nah, jadi huruf D-nya ini ditekan atau sedikit diberi tekanan ketika berbicara. Gitu. Jadi, tanda petik 1 ini dia menandakan kita harus memberikan sebuah stress pada huruf tersebut. Misalkan contohnya dalam bahasa Inggris itu ada preverb. Nah, di bagian F-nya sebelum huruf F itu ada tanda petik 1. Nah, berarti di bagian pre-nya ini kita bacanya biasa aja. Pre. Nah, tapi di bagian ver-nya verb. So, it should be preverb. Nah, kalian akan merasakan seperti ada yang namanya tekanan naik ke atas. Karena apa? Dikarenakan sebelum huruf tersebut ada satu tanda petik di atasnya yang berada di depan huruf tersebut. Oke, sampai sini paham?
Next, yang ketiga, well, kita punya ada titik yang nanti dia ini suka berada di antara huruf-huruf phonetic symbol atau di antara simbol-simbol. Nah, ini fungsinya tuh untuk apa atau gunanya tuh untuk apa? Nah, dia ini adalah the start of a new syllable. Nah, teman-teman harus tahu ada satu kata yang cara pembacaannya itu terbagi menjadi 2 silabel. Seperti contohnya ada prefer atau mungkin beautiful dan yang lain-lainnya. Jadi 2 silabel itu maksudnya apa? Jadi cara bacanya itu terpisah. Cara bacanya itu tidak satu kali ucap. Jadi seperti ada sedikit jeda. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi titik tersebut. So, dia ini adalah the start of a new syllable. Dia yang menandakan bahwa kata ini itu cara bacanya dipisah, gitu. Atau cara bacanya itu tidak langsung sekali baca, gitu. Jadi contohnya, jadi maksudnya itu ditaruh titik tersebut itu untuk menandakan, oh ini syllable baru. Ini dibacanya itu tidak boleh disambung dengan yang di depannya. So, contohnya seperti ini misalkan. Oke, contohnya seperti itu. Nah, misalkan di sini juga ada A, B, C, D, E, F. Nah, A, B, C dengan D, E, F tidak bisa kita sambung cara bacanya. Jadi, harus kita pisah. Karena kenapa? Ada titik yang memisahkan. Nah, titik itu tadi apa? Titik itu adalah syllable baru. Dia menunjukkan adanya syllable baru. Oke, sekarang yang keempat, ada titik setelahnya itu ada huruf L atau ada konsonan L. Nah, the consonant L is pronounced. Konsonan L ini dipronouncekan atau dibunyikan as a separate syllable, sebagai syllable yang terpisah. Jadi, teman-teman kan suka menemui kata yang belakangnya itu ada BLE, ya kan? Kayak contohnya misalkan table atau mungkin jangan jauh-jauh, syllable. Oke, nah kalian suka menambahkan huruf L di belakang. Tanpa kalian sadari, kalian menyebutnya dengan syllable. Bukan E-nya, tapi L-nya yang di akhir. So, itu yang dimaksud. Jadi, ada pembunyian L yang terpisah dari kata. Ada pembunyian L yang terpisah dari kata. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi L-nya itu ditaruh di akhir. Tapi sebelum L itu ada tanda titik. Berarti L ini dibaca terpisah. Maksudnya terpisah ya tidak jauh-jauh ya. Maksudnya cara bacanya tidak terjeda sangat lama. Tidak usah gitu. Tapi terpisah, memang terpisah. So yang terakhir kita punya konsonan T dengan tanda bukan segitiga, itu tanda V gitu ya. Jadi V kecil di bawah huruf T. Nah, itu tandanya apa? T, the consonant T sounds like D. Nah, dia ini terdengar seperti huruf D. Jadi dia itu tidak kita sebutkan T-nya atau ya bisa jadi seperti kurang jelas gitu. Ini hanya ada dalam American English. So, British English tidak mempunyai lambang T seperti ini. Ini hanya ada dalam American English. Seperti apa contohnya? Misalkan dalam British, mereka menyebut butter atau mentega itu dengan butter. Tapi American, mereka menyebutnya dengan butter. Kenapa mereka nggak nyebutin dengan butter? Atau mungkin water. Mereka menyebutnya dengan water. Atau better. Nah, itu dikarenakan T-nya di sini dia mempunyai lambang V kecil di bawahnya. Itu yang merubah suara T-nya itu menjadi suara D. So, itu hanya berlaku dalam American English. Well, that's it guys for today. So, I hope you will understand this lesson well. Ini tentang dasar pronunciation. Sebelum kalian masuk ke transcription atau ke phonetic symbol, kalian juga harus mengenal apa aja special symbol dan fungsinya itu untuk apa. So, that's it for today. I feel enough
Well, don't go anywhere, still with me, Miss Gia. Stay on Bahasaku Inggris. See you in the next occasion. Bye-bye.